Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di kegiatan perkuliahan ini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun dalam keadaan daring dan presentasi menggunakan video, semoga tidak mengurangi keseriusan kita dalam mengikuti perkuliahan ini. Ibu dosen yang saya hormati, beserta teman-teman seperjuangan kelas B1 dan B2 yang saya cintai sekaligus saya banggakan, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mencoba memaparkan materi tentang evaluasi, tindak lanjut, dan pelaporan program BK. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri, Nia Rahma Jayadi, yang kedua adalah Teh Wiwin Aspita, yang ketiga adalah Teh Ulfa Siti Holidah, dan yang keempat adalah Teh Siti Hamdah Patona. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke pemateri yang pertama. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh Teh Ulfa Siti Holidah, maaf. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sekarang akan menjelaskan materi mengenai evaluasi program BK. Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Jadi, evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling itu dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah yang diharapkan oleh Departemen Pendidikan. Kemudian ada tujuan evaluasi program bimbingan dan konseling. Tujuan evaluasi dalam buku evaluasi kurikulum karangan Hamid Hasan adalah sebagai berikut. Tujuan yang pertama yaitu menyediakan informasi mengenai pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum sebagai masukan bagi pengambil keputusan. Yang kedua, menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu. Dan tujuan yang ketiga, yaitu mengembangkan berbagai alternatif pemecah masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum. Dan terakhir, memahami dan menjelaskan karakteristik suatu kurikulum dan pelaksanaan suatu kurikulum. Jadi, tujuan kegiatan evaluasi ini yaitu untuk mengetahui keterlaksanaannya, kegiatan, dan ketercapaian tujuan dari program yang telah ditetapkan. Kemudian, ada fungsi evaluasi. Pada umumnya, para ahli mengungkapkan bahwa evaluasi adalah proses mendapatkan atau memperoleh data atau informasi yang berguna untuk membuat sebuah keputusan. Atas dasar itulah, kegiatan evaluasi program memiliki fungsi sebagai berikut. Fungsi yang pertama yaitu memberikan informasi atau data para pembuat keputusan. Yang kedua, mengukur pelaksanaan program bimbingan dan konseling dengan jalan membandingkan atau membuktikan tingkat kemajuan yang telah dicapai. Yang ketiga, menyetujui atau menolak pelaksanaan program bimbingan dan konseling dengan memberikan bukti tentang apa yang telah dicapai dan belum dicapai dalam pelaksanaan program. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelaksanaan program bimbingan dan konseling dengan memberikan acuan atau dasar agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan dalam melaksanakan dan mempertimbangkan kegiatan dengan cara yang lebih baik. Yang keenam, meningkatkan pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program dan akibatnya. Yang ketujuh, menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi dalam pembuatan keputusan. Baik, terima kasih Teh Ulfa. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Wiwin Aspita. Mangga, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ania. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tindak lanjut program BK. Adapun tindak lanjut dalam evaluasi program bimbingan dan konseling dapat dikualifikasi menjadi dua, yaitu tindak lanjut sebagai bagian utuh dari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, dan tindak lanjut sebagai tahap akhir dari kegiatan evaluasi. Di sini juga ada tindak lanjut dalam pelaksanaan layanan dapat dimunculkan sebagai bentuk respon cepat terhadap refleksi yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling atas permasalahan yang teridentifikasi selama proses pemberian layanan. Lalu di sini ada tujuan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut ini dilakukan berdasarkan temuan yang diperoleh dalam evaluasi program BK dan bimbingan konseling. Nah, tujuan yang pertama yaitu memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat, atau kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, mengembangkan program dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau aktivitas program. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan aspek-aspek
perbaikan atau peningkatan yang akan dilakukan. Perbaikan atau peningkatan sangat tergantung pada hasil evaluasi. Yang kedua, menyusun ulang desain program secara umum atau layanan bimbingan dan konseling, tentu dalam rangka perbaikan atau pengembangan. Penyusunan ulang ini dapat dilakukan seperti ketika merencanakan program bimbingan dan konseling. Selanjutnya yang ketiga, melaksanakan kegiatan tindak lanjut sesuai dengan aspek-aspek yang akan diperbaiki atau dikembangkan dan alokasi waktu yang telah ditentukan. Tindak lanjut yang dilakukan juga perlu memperhatikan pihak-pihak yang akan dilibatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Bibin. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Siti Hamdah Patona. Mangga, silakan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai pelaporan program bimbingan dan konseling. Yang pertama ada pengertian pelaporan program bimbingan dan konseling. Semua guru bimbingan dan konseling atau konselor harus membuat laporan penyelenggaraan bimbingan dan konseling sebagai bentuk akuntabilitas kinerja profesional. Pelaporan merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Isi dalam pelaporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Pelaporan pada hakikatnya merupakan kegiatan penyusunan dan mendeskripsikan seluruh hasil yang telah dicapai dalam evaluasi proses maupun evaluasi hasil dalam format laporan yang dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terlibat tentang keberhasilan dan kekurangan dari program bimbingan dan konseling yang telah dilakukan selama 1 tahun berjalan. Sebagai kelanjutan dari kegiatan evaluasi, maka di dalam pelaporan penilaian kinerja bimbingan dan konseling memuat deskripsi, analisis hasil, dan pengambilan keputusan. Deskripsi hasil merupakan upaya untuk memberikan gambaran hasil penilaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahap analisis data. Analisis hasil merupakan gambaran pencapaian dari yang sudah ada dalam deskripsi tersebut. Sedangkan pengambilan keputusan adalah suatu proses untuk menentukan pada aspek pelayanan bimbingan dan konseling yang perlu diperbaiki, dikembangkan, atau dihentikan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat pelaporan program bimbingan dan konseling. Tujuan pelaporan program bimbingan dan konseling secara umum adalah memberikan informasi perkembangan kemajuan, dinamika permasalahan dan keunggulan, serta capaian akhir program bimbingan dan konseling kepada seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan. Menyediakan mekanisme umpan balik bagi pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap program bimbingan dan konseling dalam rangka modifikasi dan pengembangan, dan memberikan jaminan akuntabilitas kepada publik bahwa program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan dan dievaluasi telah memenuhi prinsip program yang efektif, efisien, dan berkualitas. Manfaat laporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban, bantuan dalam pengambilan keputusan, memberikan informasi untuk menarik perhatian orang lain, membantu pihak yang terlibat dan berkepentingan atau stakeholders untuk mengelaborasi dan menetapkan pendapat mereka tentang suatu hal, mengeksplorasi dan menginvestigasi masalah, meyakinkan orang lain untuk melakukan suatu tindakan, melibatkan stakeholders dalam program perencanaan atau kebijakan pengembangan, membantu pemahaman terhadap masalah-masalah tertentu, merubah sikap, mengubah dialog atau interaksi dalam kelompok, memberi pengaruh pada pengambilan kebijakan, dan memperkenalkan cara berpikir yang baru melalui evaluasi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, Teh Siti Hamdah Patona. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, Nia Ahmad Yadi, dengan NIM 19010084, yaitu materi tentang sistematika dan isi laporan program bimbingan dan konseling. Kegiatan bimbingan dan konseling hendaknya disusun dalam laporan tertulis dengan menggunakan format yang tersedia atau format yang disusun sendiri. Laporan kegiatan layanan bimbingan dan konseling hendaknya bisa dihitung ekuivalensinya dan jam kerja. Perhitungan ekuivalensi kegiatan layanan jam kerja atau ekuivalensi sebagaimana tertera dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Oke, penyusunan laporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling dapat dikemas dalam bentuk per bab sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Secara sistematika, setidaknya sebuah laporan terdapat 3 komponen besar yang terdiri dari 3 bab besar, yaitu pendahuluan, pelaksanaan, dan penutup. Nah, pada bab pendahuluan terdiri dari latar belakang dan tujuan penyusunan laporan. Bab pelaksanaan terdiri dari uraian pelaksanaan komponen program, kemudian beserta layanan-layanan yang akan dilakukan. Hasil analisisnya pencapaian keberhasilan yang telah dilakukan dalam kegiatan evaluasi dan hambatan-hambatan strategi mengatasi hambatannya. Kemudian pada bab 2 pelaksanaan seperti dilihat, yang pertama adalah kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan, kemudian hasil evaluasi program,
kemudian hasil evaluasi proses, hasil analisis pencapaian keberhasilan dalam kegiatan evaluasi seperti bimbingan klasikal, konseling individu, konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan media, dan hambatan dan strategi penyelesaiannya. Kemudian pada bab 3 yaitu simpulan dan saran. Pada poin saran itu ditujukan kepada sekolah, orang tua, dan dinas pendidikan. Kemudian dilengkapi juga dengan lampiran-lampiran seperti hasil evaluasi proses dan hasil yang dituliskan dalam laporan pelaksanaan program bimbingan konseling itu sendiri. Kemudian foto-foto kegiatan atau dokumen lain yang mendukungnya. Kesimpulannya, evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling merupakan suatu usaha penelitian dengan cara mengumpulkan data secara sistematis, menarik kesimpulan dari data yang diperoleh secara objektif, mengadakan penafsiran dan perencanaan langkah-langkah perbaikan, pengembangan dan pengarah staf sehingga pelaksanaan bimbingan dan konseling dapat berjalan secara objektif. Penilaian merupakan langkah penting dalam manajemen program bimbingan. Tanpa penilaian, kita tak mungkin dapat mengetahui dan mengidentifikasi keberhasilan pelaksanaan program bimbingan yang telah direncanakan. Penilaian program bimbingan merupakan usaha untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, bahwa keberhasilan program dalam pencapaian tujuan merupakan suatu kondisi yang hendak dilihat lewat kegiatan penilaian.